Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kita kembali pada mata kuliah governansi digital dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inovasi dan juga governansi digital. Bagaimana pengaruh governansi digital atau yang selama ini kita kenal dengan electronic government terhadap perkembangan inovasi. Inovasi dalam sektor apa? Dalam berbagai macam sektor ya. Kita kenal bahwa dewasa ini dengan adanya perkembangan teknologi informasi atau ICT ya, dalam kurung TIK, teknologi informasi komunikasi, banyak sekali inovasi-inovasi yang kemudian diciptakan oleh sektor pemerintah, publik maupun sektor swasta private. Dan kita akan melihat dari sudut pandang sektor publik bagaimana pemerintah, bagaimana negara menciptakan atau memprovide inovasi-inovasi baru yang berkaitan dengan governansi digital dan seberapa penting peranan governansi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Indonesia. Dan kita akan mencoba memflashback nanti apa sih keunikan dari governansi digital ini kok sehingga banyak sekali muncul inovasi-inovasi baru yang kemudian dikembangkan dan juga diimplementasikan di berbagai macam sektor ya. Baik, kita mulai teman-teman dari pembahasan pertama. Ketika kita berbicara tentang revolusi industri, maka kita akan melihat bagaimana perkembangan industri itu dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Dan memang tidak bisa kita nafikan bahwa pengaruh revolusi industri ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan di dalam pemerintahan begitu. Karena revolusi industri mengatur atau bahkan mungkin memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Yang pertama, mengatur dalam artian semakin besar industri dalam suatu wilayah atau suatu negara, maka prospek kehidupan perekonomiannya juga akan semakin meningkat. Karena sektor industri disinyalir sebagai salah satu roda pemutar perekonomian yang paling cepat, yang paling ampuh. Sehingga negara-negara yang memang memikirkan perekonomian untuk jangka panjang, mereka berusaha untuk menciptakan industri-industri yang bisa memberikan profit dan juga pemasukan, baik itu dalam segi industri manufaktur maupun industri-industri yang lainnya. Bahkan sekarang kalau kita melihat sekarang industri tidak hanya terhenti di manufaktur ya, industri juga sudah beralih ke industri digital, ke industri pendidikan, industri kesehatan dan industri segala macam. Semua aspek, semua sektor sekarang sudah diindustrialisasikan. Nah, kalau kita melihat bagaimana sih perkembangan industri itu, industri memang pertama kali mencuat ya di tahun 1800-an, di mana pada saat itu ditemukan mesin air dan juga uap yang membantu pekerja. Dengan ditemukannya mesin tersebut, maka jumlah produksi bisa semakin ditingkatkan dan ini bisa memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan bagi pengelola industri. Inilah yang kemudian memunculkan first slip atau batu loncatan pertama bagi dunia industri, di mana dunia industri menggunakan mesin dan juga menggunakan alat bantu untuk bisa semakin memperbanyak dan juga meningkatkan tingkat produktivitas yang dimilikinya. Nah, kemudian di awal abad 20 dengan adanya mesin uap, mesin air, maka muncul energi baru yaitu energi listrik ya. Di mana listrik ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Kalau sekarang kita kenal dengan penerangan, tapi pada waktu itu listrik masih digunakan untuk mengelola atau bahkan sebagai sumber energi yang digunakan di dalam dunia industri, baik itu transportasi maupun manufaktur begitu. Nah, kemudian di akhir abad 20 baru muncullah pengembangan perangkat lunak, komputer, dan internet. Kita ketahui bahwa di tahun 40-an itu komputer sudah mulai digaungkan, sudah mulai dirancang. Dan Indonesia sendiri baru pertama kali menggunakan itu kalau tidak salah di tahun 70-an sampai dengan tahun 80-an. Itu pun hanya beberapa instansi atau beberapa organisasi yang memang sudah menggunakan perangkat keras komputer maupun perangkat lunak ya. Dan internet belum dijamah oleh Indonesia pada saat itu. Kalau tidak salah internet itu baru dikenal di awal 2000-an.
akhir tahun 90-an memang iya, tapi belum banyak yang begitu mengerti karena memang masih mahal sekali. Di awal tahun 2000-an, sekitar 2002, 2003, 2004 itu internet sudah mulai digunakan. Dengan waktu itu ya Google yang pertama kali merilis mesin pencarian ya. Dan kalau misalnya ada orang, ada pelajar, ada siapapun itu ke warnet, itu mereka pasti akan kenal dengan yang namanya Google gitu. Karena memang pertama kali ketika membuka browser itu pasti Google gitu ya yang muncul. Baru ada juga layanan MIRC kalau tidak salah dulu, chatting gitu ya dengan orang luar, dan juga berbagai macam layanan internet yang pada waktu itu mulai dikenal di Indonesia ya. Nah, kemudian sekarang kita sudah beralih ke era 4.0, di mana di abad 21 ini Internet of Things, Artificial Intelligence, Open Data, E-Government, dan juga Smart Government sudah mulai ditekankan. Internet of Things, semua benda sekarang sudah dikonekkan dengan internet, jam tangan, apalagi sekarang ya, bahkan isu-isunya kacamata ya, TV, kemudian apa lagi, printer juga bisa ya dengan wireless ya. Kemudian ada juga artificial intelligence, di mana ada program atau software atau perangkat lunak yang bisa beroperasi sendiri begitu. Bahkan tingkat kepintarannya bisa setara dengan manusia. Kemudian ada open data, big data ya, keterbukaan data, kemudian data yang besar yang bisa dikelola, dan itu menjadi salah satu manifestasi penting bagi dunia swasta. Pun juga demikian seharusnya bagi dunia publik ya. Kemudian penerapan electronic government dan juga smart government, yang kemudian mengarah ke, kalau kita berbicara tentang kota, sekarang ada smart city begitu ya, di mana di dalam kota itu semua komponen-komponennya sudah menggunakan perangkat keras dan juga perangkat lunak yang terintegrasi dan mempermudah di dalam pengawasan maupun kegiatan keseharian pemerintahan. Kemudian bagaimana di tahun 2025 ketika kita lihat? Tahun 2025 ada typing points yang bisa kita coba telaah ya di tahun 2025. Menurut Klaus Schwab, founder dan juga executive chairman dari World Economic Forum, ada the fourth industrial revolution, ada empat revolusi industri atau revolusi industri keempat yang terjadi ya di tahun 2025, di mana 10% dari orang akan menggunakan baju yang terkonek dengan internet. Robot pertama akan digunakan di Amerika di bidang farmasi, jadi sekitar 86%. Ini 10% dari kacamata baca sudah terkonek ke internet ya. Jadi nanti bahayanya kalau ada yang pakai kacamata itu nanti kalau ujian kacamatanya sudah dilepas ya. Nah, jadi bagaimana ini nanti mengidentifikasi untuk bisa meminimalisir kecurangan begitu. Kemudian the first government to replace is census with big data. Jadi nanti sensus itu sudah diganti dengan big data, dan 90% dari populasi menggunakan smartphone sekarang pun sudah hampir semuanya ya. Dan 90% dari populasi sangat terbiasa mengakses internet, dan pajak dikumpulkan pertama kali oleh pemerintah dengan menggunakan skema blockchain atau dengan menggunakan pola rantai yang sudah diskema dengan basis internet begitu. Kemudian ada driverless car equaling 10 of all cars on US road. Jadi ada sekitar mobil yang tidak ada pengemudinya begitu ya, seperti kalau teman-teman melihat Tesla yang mana dia bisa mengemudi sendiri ya dengan sensor dan juga segala macam teknologi canggihnya. Bahkan sekarang ada Tesla sedang mengembangkan teknologi anti kalau mobil itu anti terguling gitu. Jadi ketika mobil itu berguling terbalik, dia akan kembali ke posisi semula. Ini luar biasa sekali perkembangan teknologi sekarang ya. Gagasan-gagasan dari Elon Musk, pendiri Tesla, ini juga merupakan suatu terobosan yang luar biasa. Nah, sayangnya di sektor publik ini belum begitu terlihat ya teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat di sektor publik seakan-akan hanya sebatas pemanfaatan internet, pemanfaatan aplikasi. Belum ada suatu hal yang menggebrak yang kemudian bisa kita rasakan sebagai suatu hal yang luar biasa. Yang terakhir, 30 of corporate audits performed by AI atau artificial intelligence. Jadi auditor di dalam perusahaan ya, 30 dari auditor di perusahaan atau bahkan mungkin beberapa ini sudah
dijalankan oleh artificial intelligence. Bahkan sekarang pun demikian ya, kalau kita mau absen ya, sudah tidak harus tulis tangan dengan fingerprint, atau bahkan mungkin dengan telegram, atau bahkan mungkin dengan beberapa aplikasi yang lainnya. Kita harus membuat laporan juga, yang mana hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk audit atau evaluasi. Kemudian sebenarnya apa sih yang dituntut oleh masyarakat? Tuntutan masyarakat itu sebenarnya adalah, kalau kita berbicara tentang ini ya, tentang tentang pelayanan, tentang publik gitu, tentang kaitannya dengan urusan publik. Yang pertama memang pelayanan yang serba cepat. Jadi masyarakat itu hanya butuh, kalau ingin mengakses pelayanan, dilayani dengan cepat, selesainya cepat gitu ya. Kemudian aksesibilitas pelayanan, mudah diakses dengan menggunakan media apapun itu, baik itu handphone, atau bahkan aksesibilitas ini bukan hanya tempat ya, atau kalau misalnya sudah ditentukan bahwa tempat pelayanan itu di situ begitu. Nah, ketika diakses di sana, kaitannya dengan aksesibilitas ini bukan hanya tempatnya itu mudah diakses, namun ketika masuk dia juga sudah mudah atau sudah mengerti tahap-tahap atau langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar bisa memperoleh pelayanan atau mendapatkan pelayanan dari instansi yang dimaksud. Yang selanjutnya, biaya mendapatkan pelayanan. Masyarakat itu menuntut biayanya itu kalau bisa minim atau bahkan gratis sama sekali, karena memang prinsipnya masyarakat berpandangan bahwa mereka sudah membayar pajak. Namun tentunya dikembalikan juga, pajak juga harus juga harus dibayarkan secara tepat dan juga rutin begitu. Kemudian selanjutnya, transparansi informasi publik. Kalau kita melihat di samping kanan ini ada transformasi pemerintahan digital yang bertujuan untuk digital welfare atau kesejahteraan digital, ini menurut OECD. Ada juga fokus kesejahteraan digital adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan jaminan. Nah, kita akan mencoba melihat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Maka pemerintah perlu menerapkan inovasi berbasis digital. Kalau kita lihat dari bagaimana perkembangan dan juga bagaimana esensi dari ICT dan juga digitalisasi yang saat ini sedang berkembang. Kenapa perlu inovasi berbasis digital? Karena memang kita harus keeping up atau bahkan mungkin mengikuti kebutuhan masyarakat. Esensi dari pemerintahan atau esensi dari public administration atau administrasi negara adalah kita bisa menyelenggarakan pemerintahan sekaligus menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Nah, alat atau tools dalam penyediaan pelayanan itu bisa jadi adalah policy atau kebijakan publik, begitu kan? Dan juga sarana media bisa dengan menggunakan kebijakan terpusat atau bahkan mungkin dengan menggunakan desentralisasi. Nah, hal ini yang kemudian perlu diperhatikan bahwa sekarang semuanya sudah berbasis digital, maka pemerintah juga harus melek, juga harus bisa menerapkannya. Dan memang ini sudah diterapkan ya, kalau teman-teman melihat, bahkan pemerintah sudah banyak mengeluarkan inovasi-inovasi yang menurut saya sangat amat luar biasa. Namun perlu kita telaah kembali dan juga perlu kita amati kembali bagaimana posisi dari inovasi-inovasi tersebut. Baik, kita coba lanjutkan ke poin berikutnya. Ketika kita berbicara tentang inovasi, apa itu inovasi dan kenapa selalu atau butuh sekali kita atau bahkan mungkin sektor publik itu menerapkan inovasi. Menurut Crossan dan juga Apaydin, inovasi adalah kegiatan mengadopsi dan melakukan asimilasi dalam berbagai bidang guna menghasilkan modifikasi produk baru, pengembangan proses produksi, pembenahan sistem manajemen, layanan, dan juga pasar. Ada beberapa hal yang menarik dalam pengertiannya Crossan dan juga Apaydin ini, bahwa inovasi itu adalah kegiatan mengadopsi dan melakukan asimilasi. Adopsi dalam artian inovasi itu melihat apa yang sedang apa yang sedang berkembang di masyarakat, kemudian hal itu diadopsi. Ya, kalau kita berbicara inovasi dalam sektor usaha, kan begitu. Munculnya ruang guru, munculnya Gojek. Bahkan sekarang kalau teman-teman melihat
Ada aplikasi yang dikembangkan di luar itu namanya Speechify, atau bahkan aplikasi-aplikasi lain yang memang sudah masuk ke ranah-ranah private gitu ya, untuk mempermudah kehidupan kita. Aplikasi pencari jodoh Tinder misalnya, atau bahkan mungkin aplikasi-aplikasi yang lain ya. Contoh misalnya Speechify tadi ya, aplikasi ini digunakan untuk mengaudiokan tulisan atau PDF. Contoh misalnya kalau teman-teman membaca buku, seorang pembaca buku, teman-teman bisa mendengarkan isi dari buku itu, ya. Yang mana isi dari buku itu ditranslatekan ke dalam bentuk audio. Jadi ini menghemat sekali kalau kita mau menjalankan aktivitas sambil jalan atau bahkan sambil apa, itu bisa didengarkan. Ini perkembangan yang luar biasa. Sama halnya ketika di sektor publik juga demikian sebenarnya. Ketika kita berbicara tentang kartu identitas, sebenarnya kartu identitas dalam bentuk elektronik KTP itu merupakan pengembangan atau inovasi di bidang elektronik. Namun sayangnya kita belum bisa memakainya karena masih hanya sebatas kartunya saja. Alat pemindainya belum disebar atau bahkan mungkin belum bisa dimiliki oleh berbagai macam pemerintah, baik itu pemerintah di sektor daerah lokal maupun pemerintah pusat. Ini yang kemudian menjadikan KTP elektronik ini seolah-olah menjadi tidak berguna, tidak berfungsi, tidak ada bedanya dengan KTP konvensional. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini, inovasi itu bukan hanya kemudian mengadopsi begitu saja, namun ada juga bentuk asimilasi dalam hal ini. Asimilasi adalah untuk menggabungkan, meleburkan, dan juga membuat pengadopsian itu menjadi berguna atau menjadi lebih berdaya guna. Kalau tidak berguna ya pasti berguna, semuanya berguna. KTP itu berguna, tapi belum tentu KTP elektronik itu berdaya guna, lebih berdaya guna begitu. Ini kan perlu dikaji lagi. Nah, oleh karena itu inovasi itu bukan hanya sekedar mengadopsi apa yang baru, tapi juga disesuaikan apakah yang diadopsi ini sesuai dan kebermanfaatannya juga bisa muncul atau meningkat. Yang kedua, Stephen Robbins mendefinisikan inovasi sebagai gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Stephen Robbins di sini lebih ke arah memperbaiki gitu ya, memunculkan atau memperbaiki. Ya memang beberapa inovasi itu dikeluarkan untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Dalam artian di sini kan menyempurnakan itu berarti memperbaiki dan semakin membuat sempurna begitu kan. Nah, ada dua pengertian yang berbeda di sini dan ini cukup menarik sebenarnya kalau kita lihat ya. Nah, coba kita sekarang beralih ke digital governance. Digital governance, apa itu digital governance? Digital governance merupakan konsep smart city dan juga konsep serupa lainnya seperti intelligent cities, virtual cities, knowledge-based cities, digital cities, maaf ini cities ya, ini juga cities, salah ketik saya. Digital cities merupakan hasil karya dari pengaruh pesatnya dunia digital di pemerintahan, ini menurut Aurigi. Sekarang kita sudah kenal adanya smart city di Surabaya, teman-teman kalau melanggar lampu merah di beberapa titik-titik lampu merah yang ada di Surabaya yang diterapkan penilangan berbasis elektronik, maka ya teman-teman mungkin akan merasa selamat pada saat itu, tapi ketika mungkin 1 tahun atau bahkan mungkin beberapa bulan kemudian akan ada surat tilang yang ditujukan ke alamat gitu. Jadi tidak akan bisa melarikan diri gitu ya. Bahkan di setiap titik sekarang sudah ada CCTV ya yang memantau begitu. Nah, sebenarnya prinsip smart city bukan hanya itu. Kalau kita lihat bagaimana Surabaya menerapkan sistem penerangan yang menggunakan basis solar ya, solar panel gitu ya, atau panel surya, ini merupakan salah satu bentuk penerapan digital juga dalam hal energi ya. Yang mana Surabaya berusaha untuk menciptakan ecological yes of apa ya, of government atau pemerintah yang berbasis ekologikal. Gitu. Selanjutnya yaitu spektrum layanan pemerintah melalui inovasi.
Jadi ada irreducible service, yaitu manusia membuat dan melakukan pelayanan di waktu dan tempat yang sama. Ini yang dulu sering kita alami ya. Jadi kalau ingin mengurus apa-apa itu di satu tempat dan kita harus di sana, tidak bisa dilakukan di tempat yang lainnya. Kemudian ada juga hybrid service, yaitu inovasi memanfaatkan alat elektronik dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan. Kemudian ada juga automated service, yaitu inovasi layanan elektronik yang telah terkodifikasi digitalisasi. Jadi kalau misalnya hybrid service itu sebagian dia merupakan irreducible services, yang sebagian dia merupakan electronic services. Kalau automated services dia sudah otomasi atau otomatik ya. Dia menggunakan sistem otomatis yang memang langsung memberikan pelayanan. Nah, ada beberapa hal yang bisa diterapkan untuk bisa menciptakan ini automated service ini, yaitu dengan electronic government, open government, dan juga smart government. Electronic government kaitannya dengan kerangka perangkat apa saja, khususnya perangkat lunak apa saja yang digunakan. Open government artinya atau kaitannya dengan data-data yang dibutuhkan, karena percuma menerapkan prinsip ini namun pemerintah tidak memiliki data yang cukup relevan. Smart government berkaitan dengan bagaimana menciptakan kota yang benar-benar bisa menghadirkan kenyamanan, keamanan yang berbasis teknologi. Jadi tidak perlu ada petugas, namun semuanya sudah aman ya, karena memang dibantu oleh alat-alat pintar. Kemudian konsep kepemerintahan digital, jadi ada penyederhanaan praktek pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh misalnya government operation, kegiatan yang dilakukan dalam internal pemerintah. Lebih khusus lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dan hal-hal lain yang dapat disederhanakan dengan penggunaan internet ya. Ini government operation ini penyederhanaan pengoperasionalan. Kemudian ada juga online service ya. Jadi pemerintah menawarkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah kepada pihak yang terkait, baik masyarakat maupun pelaku bisnis. Pengurusan izin dengan menggunakan online ya, atau bahkan mungkin pengaduan juga dengan pengaduan online. Ini merupakan salah satu terobosan-terobosan dan juga inovasi-inovasi di sektor digital. Kemudian ada juga bentuk inovasi kepemerintahan digital. Kalau misalnya smart mobility, ada mixed modal access, jadi ada penerapan atau penggabungan akses permodalan, ada clean and non-motorized option, jadi ada beberapa pilihan untuk menggerakkan beberapa opsi-opsi yang bersih dan juga tidak terlalu banyak bergerak begitu ya. Ada juga integrated ICT, yaitu penerapan teknologi informasi yang terintegrasi. Ini katanya dengan smart mobility, jadi tidak perlu mengeluarkan, tidak perlu adanya kunjungan kerja dan yang lain sebagainya gitu ya. Dengan pemanfaatan apa? Teknologi informasi, dengan pemanfaatan digitalisasi. Kemudian ada juga smart people. Smart people, jadi kayak slogan sesuatu ya, smart people ya. Jadi di era sekarang ini, terutama di 21st century, ini education ini yang harus ditekankan adalah bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang bisa menghadapi berbagai macam tantangan. Yang dia juga merupakan seorang thinker atau problem solver begitu ya. Karena memang permasalahan sekarang ini kan semakin pelik ya, semakin hari itu semakin ribet, semakin rumit gitu. Kemudian dengan inclusive society menciptakan lingkungan-lingkungan yang inklusif, dan juga embrace creativity, meningkatkan kreativitas. Kemudian ada juga smart living. Smart living itu culturally vibrant and happy, safe, healthy, kehidupan yang pintar gitu ya. Jadi smart living itu bagaimana memanfaatkan teknologi untuk bisa kita hidup dengan memanfaatkan teknologi. Ada smart economy, yaitu entrepreneur innovation, productivity, local and global interconnectedness. Ada smart environment, green building, green energy, green urban planning. Dan yang akan kita bahas adalah smart government, yaitu enabling supply and demand side policy, menyediakan permintaan supply, jadi kebijakan permintaan supply-nya itu disediakan atau diaktifkan gitu, sehingga
apapun yang diminta masyarakat, kita bisa menampung, bisa menyaring. Jadi agenda setting yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak pilih-pilih lagi, semuanya disaring dan dilihat skala prioritasnya. Kemudian kaitannya dengan transparansi and open data, harus transparan dan juga datanya itu harus terbuka. Artinya data terbuka itu seperti sekarang kalau teman-teman mengisi sensus kan tidak perlu ada juga sensus yang datang. Kadang-kadang hanya mengisi sensus secara online dengan dibagikan linknya, atau teman-teman hanya perlu mengakses websitenya saja. Dan yang terakhir adalah ICT dan juga government. Ya, kita lihat di sini ada smart government. Ya, smart government di sini merupakan bidang khusus dalam administrasi publik yang menangani pelayanan publik dalam 6 dimensi. Konsep smart city dengan berpijak pada e-government. Prinsip dasarnya adalah efektivitas, efisiensi, transparansi, kolaborasi, dan juga komunikasi. Yang mana kelima hal ini dicoba untuk dituangkan dalam inovasi agar public trust, easy of doing business, dan juga daya saing semakin meningkat. Public trust dalam artian ketika masyarakat yakin, masyarakat percaya memberikan suatu penghargaan kepada pemerintah dengan cara mereka menggunakan layanannya, dan tidak terlalu banyak mereka menggantikan layanan yang bisa digunakan pemerintah dengan layanan swasta, contoh misalnya asuransi gitu. Ini merupakan suatu bentuk public trust, ya. Siapa sih yang mau pakai BPJS sekarang? Kalau ibaratnya orang itu mampu, nggak mau pasti. Nanti dia merasa kalau saya pakai BPJS pasti saya akan dipersulit gitu. Ini sudah merupakan bentuk contoh public trust yang kurang bagus terhadap layanan pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, easy of doing business. Jadi, kalau misalnya ada investor yang masuk, itu mereka mudah. Dalam artian mudah bukan berarti mereka bisa membodohi kita, gitu ya. Atau istilahnya mereka bisa membuli kita dengan strategi-strategi yang merugikan. Tidak, artinya diberikan jalan, namun juga dengan karakteristik yang sesuai dengan pola pembangunan yang akan kita lakukan, sehingga fungsi dari investor itu bukan hanya sebagai pemberi dan kita itu penadah anggaran, namun mereka juga sebagai kolaborator atau pihak yang berusaha meningkatkan kemampuan kita, yang berusaha mengangkat derajat kita secara bersama-sama. Sehingga prinsipnya kalau kolaborator itu kan harus seimbang, setara gitu ya. Nah, inginnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dari beberapa indikator yang kemudian bisa diarahkan ke inovasi ini juga yang terakhir adalah daya saing. Kita bisa menciptakan daya saing dengan menggunakan ekonomi digital. Kita bisa meningkatkan pendapatan dengan menerapkan ekonomi digital. Namun ini memang bisa dikatakan gampang-gampang susah gitu ya, karena kalau kita berbicara tentang ekonomi digital sekarang e-commerce itu yang paling gencar sekali, dan kalau kita lihat e-commerce banyak yang dikuasai oleh pihak-pihak asing. Nah, ini juga bisa merugikan masyarakat kita secara tidak langsung begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, kita kembali. Sekarang kita akan membahas tentang open government. Apa itu open government? Open government dimulai dengan yang namanya open data. Jadi open government menurut OECD itu mendefinisikan bahwa open government ini sebagai transparansi dari tindakan pemerintah, akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah, serta ketanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan, dan juga kebutuhan. Jadi open government itu bukan hanya open data, tapi juga pemerintah dalam hari ini terbuka untuk bisa menerima apa yang menjadi permintaan masyarakat, apa yang sedang berkembang di dunia secara global ini. Nah, pendekatan open government ini menurut OECD tahun 2016 ada yang pertama penyediaan informasi, konsultasi, keterlibatan aktif, dan juga co-production. Ketika kita berbicara tentang penyediaan informasi, tugas dan fungsi dari PPID menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 itu merupakan salah satu bentuk website pemerintah
atau inovasi apapun itu, dia harus bisa menyediakan informasi yang jelas. Kalau ingin membuat laporan sesuai dengan undang-undang ini, maka harus dicantumkan di website, harus dicantumkan di laman atau bahkan mungkin media-media yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya konsultasi. Jadi pemerintah juga menjadi bagian atau menjadi pihak yang bisa memberikan layanan dalam bentuk konsultasi. Contoh misalnya mau pelayanan publik, inovasi quick response. Nah, di Surabaya sendiri sudah ada mau pelayanan publik ya, dan merupakan salah satu bentuk jasa atau bahkan mungkin bidang konsultasi yang disediakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Kemudian keterlibatan aktif, di sini harus menghidupkan yang namanya musrenbang, karena memang aspirasi dan juga masukan-masukan itu biasanya datang dari akar rumput, dari bawah. Nah, sehingga musrenbang baik dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat yang ada di bawahnya itu juga harus diaktifkan. Kemudian co-production, pemerintah juga harus ikut terlibat ya. Selain pemerintah, warga negara juga ikut terlibat, jadi sama-sama saling melibatkan diri untuk menyediakan layanan. Contoh di sini seperti Ruang Guru, kitabisa.com, gerakan 1000 startup digital, dan juga PPBT Business Camp. Kemudian Open Government Indonesia, Sekretariat Nasional dibentuk tahun 2015 untuk menciptakan Open Government ini, yang mendukung dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan pemerintah. Nah, Sekretariat Nasional Sekretariat Nasional itu sendiri terdiri dari yang pertama kantor staf presiden, yang kedua Kementerian PPN atau Bappenas, dan yang ketiga Kementerian Luar Negeri. Open Government Indonesia atau GI berhasil mendorong inovasi keterbukaan pemerintah berbasis e-gov. Dari beberapa yang ada ini kan ada aplikasi lapor, ada kebijakan satu peta, dan juga satu data Indonesia. Di mana Jokowi pada saat kampanye sering berkata, kami akan membuat pemerintahan yang selalu hadir dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Begitu katanya ya. Nah, kemudian kita beralih ke sistem yang lebih kompleks yang bisa menerapkan inovasi. Apa itu? Yaitu SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bagaimana sih kondisi saat ini? Saat ini belum ada tata kelola SPBE yang terpadu. Pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik juga belum optimal. Sekitar 55% di kementerian, lembaga, atau departemen memiliki nilai lakip di bawah B atau 60. Ya, instruktur e-gov juga belum terjangkau di seluruh wilayah Indonesia, 13% baru di Pemda, Tengah dan Timur belum terhubung ke pusat. Ada 57 kabupaten atau sebesar 11% yang belum 4G. Nah, mungkin sekarang ini sudah mau beralih ke 5G ya, bahkan ya. Tingkat maturity SPBE juga masih beragam antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Yang diharapkan seperti apa? Yang pertama, birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan juga inovatif. Kemudian membangun pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Serta integrasi infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan informasi, dan layanan TIK, serta ASN dan masyarakat yang memegang peranan penting untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan. Kita lanjutkan. Kemudian dilakukanlah evaluasi terhadap SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut. Apa saja evaluasi yang dilakukan? Yang pertama, menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE. Dan yang ketiga, mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Ini menurut Permen Pan RB nomor 5 tahun 2018 tentang evaluasi SPBE ya. Bagaimana dengan maturity atau tingkat kematangan, tingkat kedewasaan dari electronic government? Ada beberapa tingkatan. Kalau kita lihat dari tata kelola SPBE, kematangan e-government itu terbagi ke dalam 5 tahap. Yang pertama adalah e-government dalam bentuk rintisan, baru terkelola, sudah terstandarisasi, terintegrasi dan terukur, dan yang terakhir adalah optimum. Pertanyaannya sekarang secara nasional kita berada pada titik yang mana? Ya, saya pikir menurut hemat saya kita masih pada titik terkelola, ya, belum terstandarisasi.
terstandarisasi itu harus ada pola standarisasi yang jelas dari sektor internasional misalnya. Ya, bahkan kalau sudah terstandarisasi, nanti terintegrasi dan terukur itu harus terkonek dengan berbagai macam bidang. Nah, baru nanti mencapai tingkatan optimum begitu. Dan ini adalah maturity level of electronic government dari kapabilitas fungsi SPBE. Jadi SPBE itu atau sistem pemerintahan berbasis elektronik itu tingkatannya yang pertama memberikan informasi, yang kedua adalah melakukan interaksi, yang ketiga sudah ada transaksi dengan masyarakat. Transaksi itu bukan hanya jual beli ya, transaksi itu bisa jadi proses. Proses apa? Proses penentuan, proses pembuatan, proses perumusan kebijakan, itu juga transaksi. Kemudian ada kolaborasi di mana semua pihak antara pemerintah dan juga masyarakat bisa saling bekerja sama, dan yang terakhir adalah optimalisasi. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga bahkan mungkin tadi terkesan terburu-buru ya. Karena saya berusaha untuk mempersingkat waktu supaya kuotanya tidak terlalu banyak yang diakses oleh teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan juga diambil sisi positifnya. Kita lanjutkan lagi minggu depan dan jangan pernah berhenti untuk belajar mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.